Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Puji Tuhan. Halo yang terhormat Bapak fasilitator saya, Bapak Gusti Ketua Maje. Yang terhormat Bapak pengajar praktik saya, Bapak Gede Putra Aryawan. Di sini saya sebagai seorang CGP akan melakukan tindakan praobservasi ya dari supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Pertama adalah praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Di pasca observasi berikutnya di sini saya akan membagikan atau memberikan contoh RPP atau modul pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetisi sosial emosional. Oke, Bu Sherma, kemarin saya kan sebelum saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mau berbagi atau sharing sesi pembelajaran sama saya, di mana pertama kita sudah melakukan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pasca observasi berikutnya kali ini saya ingin melengkapi sistem pembelajaran yang Miss Herma sudah lakukan yang luar biasa dengan memberikan contoh modul atau RPP yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, kalau pembelajaran saya di sini semua materi baik dalam bentuk seperti kita tahu kalau pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki 3 kategori, di mana ada yang konten, dari segi konten, produk, dan proses. Kalau dari segi konten materi saya semua ada 3 ya, ada link YouTube, ada link di sini ada link e-book ya, e-book atau electronic book, terus yang ketiga ada PDF. Ini sudah menunjukkan keberagaman diferensiasi. Nah, untuk yang e-book ini itu saya menggunakan PIP atau MP5 yang mana bentuknya seperti ini. Jadi modul atau RPP terintegrasinya saya bisa mainkan di sini kalau ingin melihatnya secara slide by slide. Nah, disinilah contohnya. Ini ada modul ajar, informasi umum, bahasa Inggris karena ada 3 ya. Ada elemennya, ada reading, writing, and listening. Di sini saya memberikan writing and listening. Terus yang KST-nya di sini ada fase-fasenya. Ini pemetaan kebutuhan. Kita sebelum melakukan pembelajaran efisiensi harus melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Ada yang dari pemetaan gaya belajarnya ya, ada yang auditory, kinestetik, dan visual. Itu dilakukan setiap mau mulai materinya atau satu kali aja di awal? Soalnya kan saya kemarin ini di awal aja 1 kali baca untuk diagnostik, kan hasilnya kan sama. Ya, itu kan kembali ke kesiapan. Kalau gurunya siap untuk melakukan diagnostik per setiap sub pelajaran bisa berarti disesuaikan di sini sama dengan materi yang kita ajar. Terus kalau yang di KST-nya, nah biasanya ini materi kalau KST-nya ada di pendahuluan awal ya. Artinya kalau pendahuluan awal itu artinya sebelum kita memulai pembelajaran, kalau yang namanya kompetisi sosial emosional, anak harus diajak berdoa dulu. Setelah berdoa nanti kita ajak ice breaking. Setelah ice breaking kita melakukan istilahnya penenangan atau meditation, soft meditation. Ice breakingnya itu harus ada hubungannya sama bahasa Inggris kan? Kalau ice breaking sih suka-suka kita mau lagu yang penting happy. Itu tidak harus terpaku harus berbahasa Inggris baru belajar. Yang penting apa yang anak merasa nyaman dan senang dengan ice breaking. Berarti ya making positive environment aja. Itu bisa dicari contohnya di YouTube atau di mana. Atau kalau saya kalau stuck lupa dengan segala ice breaking, bisa minta anak yang dari ranking 1 sampai 10 giliran melakukan ice breaking. Jadi interaktif itu ada. Oke, di Sherma, kalau di sini ya sudah ada satu siswa yang kadang-kadang ice breaking sudah seperti itu. Itu belum sih. Terus kalau yang meditation sama ice breaking bisa dimainkan di awal sama di akhir. Berapa menit berarti itu? Kalau ice breaking kan tergantung kita mainkan. Kan ada ice breaking yang panjang, kalau kita kelamaan ya pendekin aja. Tapi kalau anaknya minta repeat ya udah repeat aja biar dia bahagia. Iya. Oke, Miss Herma, kalau dari segi materi
Kalau di sini saya kan memainkan materi yang sesuai dengan diri saya, seperti apa kata Miss Herma dengan beberapa teman-temannya, bahwa Anda sudah tamat bukan ditanya storytelling, tapi apa yang Anda ketahui tentang materi Anda dalam bahasa Inggris. Dan kebetulan saya mencobanya mengikuti aturan Miss Herma dan aturannya dari pengawas Bapak Wayan Swiro ya, karena bahasa Inggris SMK harus sesuai dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau dari segi isi tidak jauh beda dengan yang Miss Herma ini, bersama sesuai dengan matanya sendiri. Oh, tapi saya nggak ngajar kelas Ya, jadi masalah ini bukunya saya bikin dalam bentuk flip ya, dimana materi pertama yang saya bikinnya di Canva. Terus coba di Canva itu saya PDF-kan lalu ini apa tadi? Ini apa ya? flip. Bukan. Materinya apa tadi? Oh, ini counting, basic counting, akuntansi dasar. Jadi kelas 1 karena kita tanya dari pengawas, saya tanya sama bos. Ininya istilah-istilahnya ya berarti ya. Saya tanya sama bos kalau akuntansi yang cocok dimainkan belajar bahasa Inggris yang semester 1 atau semester 2. Terus dia minta yang semester 1 biar gampang hanya dia belajar dan mentranslitnya dalam bahasa Inggris jika dia belum mengerti. Kalau yang materi baru dia belum dapat, kita udah mainkan dia dengan sendiri. Kalau semester 1 kan sudah dijelasin, oh begini, jadinya gampang lah anak. Oke, Miss Herma, mungkin materi ini nanti saya bisa share di WA untuk Miss Herma bisa sedikit pelajari. Dan nanti ada yang kurang mengerti, kita bisa lebih baik dulu. Assessmentnya di belakang berarti ya? Kalau asesmennya ini saya tulis di depan asesmennya. Oh, ini udah lampiran materi. Ini lampiran materinya. Asesmennya di depan, karena saya memainkan tugas mandiri berupa presentasi ya, yang paling simpel penilaiannya saya mainkan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi ketika aspek ini sih yang saya nilai. Walaupun jenis tugas saya mau mandiri mau kelompok, tidak itu saya mainkan. Terus kalau di sini materinya kalau anak bosan ya lihatnya krak itu, tinggal klik icon videonya ini, materi akan ada di sini. Ini materinya bisa di-apply ya. Jadi semua penjelasan yang ada di materi yang kita mainkan tentang akuntansi dasar ada di sini. Ini videonya Pak Ican bikin sendiri. Ya, videonya ini saya bikin sendiri. Ya, ini lumayan mudah karena saya harus pertama menggunakan 4 aplikasi, Canva, KineMaster, CapCut, dan Bandicam. Such an effort. Ya, jadi ini 4 tahapan. Itu waktunya sehari kalau satu video full. Saya biasanya kalau video comot-comot aja gitu. Tidak ada masalah karena di Google itu ada istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang penting kita kan tetap berliterasi digital. Oke, Miss Herma, kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi atau di-sharing lagi? Berarti untuk integrasi sosial emosionalnya itu cuman di pembukaan dan penutup aja, berupa ice breaking sama short meditation. Iya, silent time. Seperti itu sih bedanya. Terus kalau RPP-nya kalau dulu Pak Nadiem kan mintanya 1 lembar. Ya. Kalau sekarang udah nggak bisa bermain 1 lembar, karena kalau 1 lembar kita dipaksa bikin sesuatu yang aneh gitu. Karena sedikit dipaksakan gitu. Bisa sih bisa, tergantung gaya guru sih sebenarnya. Jadi kalau yang 1 lembar dulu itu kan isi intinya, tujuan pembelajarannya, sama langkah pembelajaran, terus assessment selesai. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau dilampirkan isi-isinya sama sih nggak bisa satu lembar. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang jelas, saya cocokin dulu karena ini Pak Ica ngajarannya akunting, sementara saya di pemasaran. Jadi mungkin untuk materi agak susah. Beda. Tapi dari activities gitu kan bisa saya adaptasi juga. Terus terakhir yang belum sih direfleksi ya, karena setiap pembelajaran kalau di orang selalu setiap guru harus selalu melakukan refleksi. Ya kalau yang ini bentuk-bentuk refleksinya apa ya? Ya refleksi sih tergantung materi yang kita ajarkan. Nanti mana kita suruh bikin short opinion lah, short comment itu bisa lewat Jamboard. Kalau Jamboardnya nggak bisa dibuka ya lewat WA atau lewat kertas. Jadi yang tinggal taruh aja di papan
Bagi yang negatif ya negatif, bagi yang positif ya positif, bagi yang happy ya. Nah, saya kan yang kalau saya lihat itu yang di reflection itu ada yang cuman kayak emot Ya, aja emoticon mereka juga kasihnya. boleh. Terus ada juga yang dalam bentuk pertanyaan. Sebenarnya refleksi yang bagus tuh ya kayak gitu. Kalau emoticon kan tentunya kita harus banyak menganalisa. Karena Iya. emoticon bahagianya seperti apa. Oh, Yang itu lebih betul. enak itu kita kasih statement lah atau pertanyaan atau question. Bagaimana pendapat anak-anak tentang pelajaran hari ini. Tinggal disuruh mereka nulis kelebihan dan kekurangannya. Tapi dalam short itu jadinya kita akan bisa berefleksi. Oh ini lo perlu ditambahin. Oh ini lo perlu dikurangi seperti itu. Oke, misalnya. Apalagi ya yang saya Sudah dari opening, isi, sama refleksi sudah. Oke, Miss Herma, terima kasih. Thank atas you for waktunya. your sharing. Okay, we will do the next sharing learning by doing. Oke. Oke, teman-teman CGP Ekbat Angkatan 6 dan Bapak fasilitator saya serta Bapak pengajar praktek, itulah sub dialog di pasca observasi supervisi akademik. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji Tuhan, haleluya. Salam nama Buddha.